Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Saudara, di mana-mana kita tahu bahwa raja itu ya pakai mahkota. Mahkota itu lambang kemuliaan dari raja itu, ya, kehormatannya dia. Nah, saudara, sebetulnya yang punya kemuliaan, kehormatan itu bukan cuma raja. Setiap orang punya mahkotanya sendiri-sendiri, kehormatannya sendiri-sendiri, atau prestasinya sendiri-sendiri. Ada orang menerima kemuliaan, kehormatan, atau prestasi sebagai seorang atlet tinju yang hebat, atlet lari yang hebat, seorang guru yang hebat, seorang dokter yang baik, seorang pengacara yang hidup benar, seorang bisnismen yang sukses. Tetapi ada satu mahkota yang tidak boleh kita lupakan, yaitu menjadi seorang orang tua yang berhasil. Coba kita lihat Amsal ya. Amsal pasal 17 ayat 6 berkata begini, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mungkin kita kalau harus berhasil di dalam segala lini kehidupan, dalam segala bidang kehidupan memang tidak mudah ya. Tetapi satu ini jangan sampai lupa, jadi orang tua yang baik. Artinya apa? Berusahalah melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Ya, ketika kita meresponi hal-hal yang mungkin gak ideal dalam hidup kita, tanggapan-tanggapan atau respon kita terhadap keadaan-keadaan yang tidak ideal itu akan dilihat oleh keturunan kita. Oleh karena itu, ketika kita salah sekalipun, ayo bangkit kembali. Karena ketika orang jatuh dan bangun kembali, itu adalah sebuah kemuliaan, sebuah mahkota yang dilihat oleh mereka. Jadi anak cucu kita akan menghargai, wah, nenek moyangku ini ya adalah orang-orang yang hebat. Ketika mereka jatuh, mereka bangun kembali. Ketika mereka salah, mereka bertobat kembali. Nah, teladan baik yang kita tinggalkan kepada mereka adalah kehormatan. Oleh karena itu, apapun keadaan yang kita alami dalam hidup ini, berusahalah dengan sebaik-baiknya untuk memberi teladan yang baik bagi anak cucu kita. Itulah mahkota yang kita miliki, kehormatan, kemuliaan, atau prestasi yang kita miliki. Ya, diukurnya bukan begini, 100% berhasil, respon benar terus, ya enggak. Tetapi ketika kita ini memberi contoh dan teladan bahwa kita enggak menyerah di tengah-tengah keadaan yang berat, kita bergantung kepada Tuhan dengan sepenuh hati, saat kita salah kita bertobat dengan sungguh-sungguh, itulah kemuliaan kita. Contohnya Daud itu hidupnya enggak perfect amat. Dia berkali-kali melakukan kesalahan yang fatal kan.
Tetapi Alkitab mencatat dia sebagai orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Artinya apa? Saat dia salah, dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan teladan hidupnya Daud ini jadi warisan iman yang hebat bagi banyak orang. Kemuliaan Daud itu bukanlah tugasnya sebagai seorang raja Israel. Dia punya banyak anak yang juga kacau kan, tetapi dia berhasil sebagai orang yang benar-benar bertobat ketika dia salah. Nah, itulah warisan yang dia tinggalkan kepada anak cucunya. Sehingga ketika anak cucunya berbuat salah, sudah ada teladan warisan, kehormatan, yaitu bertobat dengan sungguh-sungguh. Oke? Jadi, kita mungkin bisa jadi seorang bisnismen yang sukses, atlet yang hebat, profesional yang hebat. Jangan lupa, berilah teladan. Mahkota itu diwariskan kepada anak cucu, kehormatan itu kepada anak cucu, yaitu kita berusaha keras, hidup benar, tidak menyerah, dan bertobat dengan sungguh-sungguh, belajar membentuk hidup lebih baik lagi. Itu kehormatan yang bisa kita tinggalkan buat anak cucu kita. Tuhan memberkati.